Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 yang soleh dan solehah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal latihan ujian sekolah untuk pendidikan agama Islam. Pada bagian yang pertama ini, bahasan kita adalah soal pilihan ganda nomor 1 sampai 20. Soal pertama, dalam kisi-kisi materinya adalah Quran Surah Al-Fatihah. Contoh soalnya, perhatikan ayat Al-Quran Surah Al-Fatihah berikut. Maliki yaumiddin. Arti ayat di atas adalah A. Pemilik hari pembalasan. B. Tunjukilah kami jalan yang lurus. C. Yang maha pengasih, maha penyayang. D. Hanya kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami mohon pertolongan. Soal pertama, jawaban yang benar adalah A. Maliki yaumiddin, artinya pemilik hari pembalasan. Soal kedua, dalam kisi-kisi materinya adalah Quran Surah Al-Asr. Contoh soalnya, perhatikan potongan ayat surah Al-Asr ayat 2 di bawah ini. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawashaw bil haqqi. Lafal yang tepat untuk melengkapi ayat di atas adalah jawabannya A, B, C, D. Yang paling benar di antara pilihan adalah B. Wa tawashaw bis sabr. Jika soalnya semacam ini, anak-anak harus hafal surah Al-Asr. Selanjutnya, soal ketiga. Dalam kisi-kisi, materinya adalah Quran Surah Al-Kautsar. Contoh soalnya, perhatikan ayat Al-Quran Surah Al-Kautsar di bawah ini dengan baik. Inna a'tainakal kautsar. Arti Quran Surah Al-Kautsar ayat di atas adalah sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. B. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. C. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang berputus dari rahmat Allah. D. Yang maha pengasih, maha penyayang. Jawaban untuk soal nomor 3 yang paling benar adalah A. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Selanjutnya soal nomor 4. Di dalam kisi-kisi, indikator soalnya adalah disajikan terjemahan ayat Quran Surah Al-Falaq, peserta didik dapat menentukan ayat yang sesuai. Contoh soalnya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Arti ayat Quran Surah Al-Falaq di atas. Bunyinya bagaimana? Di antara pilihan jawaban A, B, C, dan D, jawaban yang benar adalah C. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Jika soalnya seperti ini, anak-anak harus hafal arti atau terjemahan dari surah Al-Falaq. Selanjutnya, soal nomor 5. Dalam kisi-kisi, materinya adalah surah Al-Ma'un. Contoh soalnya, perhatikan potongan ayat Al-Quran surah Al-Ma'un berikut ini. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Arti ayat Al-Quran di atas adalah A. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? B. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah? C. Maka celakalah orang yang sholat. D. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Jawaban nomor 5 adalah
D. Selanjutnya, soal nomor 6. Soal nomor 6, materi di kisi-kisi adalah Quran Surah At-Tin. Contoh soalnya, perhatikan ayat Al-Quran di bawah ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia dalam bentuk A laki-laki, B perempuan, C sebaik-baiknya, D bersuku-suku. Jawabannya adalah C. Sungguh Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Soal nomor 7. Di dalam kisi-kisi, materinya adalah Quran Surah Al-Kafirun. Contoh soalnya, bunyi Surah Al-Kafirun ayat 6 adalah A. Qul ya ayyuhal kafirun. B. La a'budu ma ta'budun. C. Wala antum a'biduna ma a'bud. D. Lakum dinukum waliyadin. Jawaban yang benar Surah Al-Kafirun ayat ke-6 adalah D. Selanjutnya, soal nomor 8. Soal nomor 8 ini di dalam kisi-kisi adalah Asmaul Husna Al-Quddus. Contoh soal, arti Asmaul Husna Al-Quddus adalah A. Maha menciptakan, B. Maha menyelamatkan, C. Maha suci, D. Maha kekal. Jawabannya adalah C. Maha suci. Selanjutnya soal nomor 9. Di dalam kisi-kisi materinya adalah Asmaul Husna Al-Wahhab. Contoh soalnya, Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang indah yang berjumlah 99. Di antaranya adalah Al-Wahhab. Al-Wahhab artinya A. Maha kekal, B. Maha mendahulukan, C. Maha dibutuhkan, D. Maha pemberi. Al-Wahhab artinya Allah Maha Pemberi. Jawabannya D. Selanjutnya soal nomor 10. Dalam soal nomor 10 ini kisi-kisinya adalah Asmaul Husna Al-Azim. Contoh soalnya, Allah Maha Agung. Keagungan Allah bersifat mutlak. Allah menciptakan alam semesta ini beserta isinya serta mengaturnya dengan penuh keteraturan. Asmaul Husna yang tepat untuk kalimat di atas adalah A. Al-Azim, B. Al-Wahhab, C. As-Sami', D. Al-Basir. Jawabannya adalah A. Al-Azim. Selanjutnya soal nomor 11. Di dalam kisi-kisi, soal yang ke-11 ini adalah Asmaul Husna Al-Ahad. Contoh soalnya, Allah memiliki Asmaul Husna yang berjumlah 99, di antaranya Al-Ahad. Al-Ahad adalah Allah, A. Maha Esa, B. Maha Kuasa, C. Maha Kekal, D. Maha Dibutuhkan. Al-Ahad artinya Allah Maha Esa. Jawabannya A. Selanjutnya soal nomor 12. Di dalam soal nomor 12 ini, kisi-kisinya adalah iman kepada malaikat Allah. Contoh soalnya, saat kiamat telah tiba, tidak ada satupun yang bisa selamat dari kematian. Allah mengutus malaikat untuk meniup sangkakala. Malaikat yang bertugas meniup sangkakala adalah malaikat A. Jibril, B. Mikail, C. Israfil, D. Israel. Jawabannya adalah C. Israfil. Jika soalnya semacam ini, maka anak-anak harus hafal malaikat beserta tugasnya. Selanjutnya soal nomor 13. Di dalam kisi-kisi, soal nomor 13 ini adalah tentang Rasul Allah dan Ulul Azmi. Contoh soalnya,
Berikut ini adalah yang termasuk Rasul Ulul Azmi. 1. Nabi Muhammad, 2. Nabi Isa, 3. Nabi Musa, 4. Nabi Ibrahim, 5. Nabi Nuh, 6. Nabi Adam. Yang merupakan Rasul Ulul Azmi terdapat pada nomor, ingat, Rasul Ulul Azmi yang sering kita singkat dengan NIMIM atau NIMIM, yaitu terdapat pada 1, 2, 3, 4, dan 5. Jawabannya A. Soal nomor 14. Di dalam kisi-kisi, soal nomor 14 ini adalah Asmaul Husna As-Somad. Contoh soalnya, perhatikan dengan cermat beberapa pernyataan berikut. 1. Menjadikan Allah sebagai tempat meminta. 2. Hanya kepada Allah kita harus berdoa. Asmaul Husna yang tepat untuk pernyataan di atas adalah A. Al-Muqtadir, B. As-Somad, C. Al-Baqi, D. Al-Muqaddim. Jawabannya adalah B. As-Somad. Soal nomor 15. Di dalam kisi-kisi, soal nomor 15 adalah iman kepada hari akhir. Contoh soalnya, salah satu hikmah beriman kepada hari akhir adalah A. Bersemangat beribadah kepada Allah, B. Acuh tak acuh karena perbuatan manusia telah ditentukan oleh Allah, C. Santai-santai saja karena waktu masih panjang, D. Biasa-biasa saja karena setiap manusia pasti akan kebahagiaan. Jawabannya nomor 15 adalah A. Selanjutnya, soal nomor 16. Di dalam soal nomor 16 ini, kisi-kisinya adalah iman kepada qadha dan qadar. Contoh soalnya, kita harus ikhlas terhadap ketentuan yang Allah berikan kepada kita, baik itu yang baik bagi kita maupun yang tidak baik menurut kita. Hal ini merupakan contoh beriman kepada A. Malaikat, B. Kitab, C. Hari akhir atau kiamat, D. qadha dan qadar. Kata kuncinya adalah ikhlas menerima ketentuan baik yang baik menurut kita ataupun yang kurang baik menurut kita. Jawabannya D. Soal nomor 17. At-tahuru syatrul iman. Hadis di atas artinya A. Iman itu bisa naik dan bisa turun. B. Kebersihan sebagian dari iman. C. Kebersihan pangkal sehat. D. Kebersihan itu hebat. Jawabannya B. Kebersihan sebagian dari iman. Soal nomor 18. Kisi-kisinya adalah perilaku tawadhu. Contoh soalnya, berikut ini adalah beberapa definisi atau pengertian dari perilaku seseorang. 1. Menghormati keyakinan orang lain. 2. Suka memberi kepada orang lain. 3. Sikap rendah hati dan tidak sombong. 4. Sikap menggunakan sesuatu secukupnya. Perilaku tawadhu terdapat pada nomor 1, 2, 3, dan 4. Pilihan yang tepat adalah tawadhu artinya sikap rendah hati dan tidak sombong. Jawabannya C. Selanjutnya soal nomor 19. Di dalam kisi-kisi, materi soal nomor 19 adalah perilaku amanah. Contoh soalnya, bacalah beberapa pernyataan berikut dengan cermat. 1. Selalu berkata sesuai dengan kenyataan. 2. Selalu memperhatikan guru yang sedang menerangkan. 3. Selalu mendengarkan nasihat orang tua. 4. Selalu menyampaikan barang titipan kepada orang lain. Ciri-ciri orang yang amanah terdapat pada nomor. Amanah itu artinya dapat dipercaya. 1, 2, 3, dan 4. Jawaban yang paling benar adalah D4. Selanjutnya, soal terakhir untuk bagian yang pertama ini, soal yang ke-20. Di dalam kisi-kisi, materinya adalah manfaat gemar membaca. Contoh soalnya, nomor 20, bacalah beberapa pernyataan berikut ini dengan cermat. 1. Mendapatkan ilmu pengetahuan yang banyak. 2. Memiliki banyak buku bacaan untuk disimpan di rumah.
3. Bisa menjadi orang pintar. 4. Dapat mengisi kekosongan waktu dan tidak suka bermain. 5. Mendapatkan banyak hadiah dari perpustakaan sekolah. Hikmah gemar membaca yang benar terdapat pada nomor A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 1 dan 5, D 4 dan 5. Jawabannya yang benar untuk nomor 20 ini adalah 1 dan 3. Nah, anak-anak semuanya, demikian pembahasan di sesi pertama untuk pilihan ganda soal 1 sampai 20. Nanti kita akan lanjutkan di sesi yang kedua untuk soal-soal selanjutnya. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.